apakah sebelumnya ibu sudah tahu KB steril itu apa? Dulu yang dioperasi. Oh iya, benar ya bu, secara singkatnya seperti itu. Jadi organ reproduksinya itu ada yang dioperasi. Tapi saya akan menjelaskan lebih lengkapnya lagi ya bu. Ya. Nih. Jadi ya bu, KB steril itu merupakan prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur ya bu. Jadi gambarnya seperti ini ya bu. Jadi ini kan ada dua saluran telur dan yang ini tuh dipotong bu. Jadi biar sel telurnya ini dia tidak sampai ke rahim. Lalu ya bu, selanjutnya ini ada riwayat medis yang mempengaruhi pelaksanaan operasi, yaitu riwayat penyakit paru-paru seperti asma dan bronkitis, riwayat penyakit infeksi panggul. Terus ya bu, ini setelah operasi abdomen pelvis atau perut panggul. Terus riwayat alergi, riwayat diabetes dan obesitas atau kegemukan. Selanjutnya syarat-syarat untuk menggunakan KB steril ini ya bu. Yang pertama, ini sukarela bu. Jadi ini sesuai dengan keinginan ibu sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun bu, entah itu suami, anak atau pihak keluarga lainnya. Jadi ini sesuai keinginan ibu sendiri. Terus yang kedua ya bu, ini karena alasan medis, ibu sehat dan tidak ada larangan untuk pelaksanaan KB steril ini. Dan yang terakhir ini, ibu bahagia terkait perkawinan yang sah dan harmonis serta sudah mempunyai anak sesuai dengan keinginan ibu. Jadi anaknya itu sudah sesuai keinginan ya bu. Terus selanjutnya orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan KB steril ini, yang pertama usianya itu lebih dari 26 tahun, yang kedua melahirkan lebih dari 2 kali, terus yang ketiga yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya ya bu. Jadi ini juga sesuai anaknya itu ingin berapa, jadi udah sesuai. Terus memahami prosedur seperti tadi ya bu, melakukan tindakan operasi, terus sukarela dan setuju. Kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius, jadi ini boleh ya bu untuk melakukan KB steril. Terus selanjutnya ya bu, larangan untuk melakukan KB steril ini. Yang pertama, ibu yang sedang hamil. Selanjutnya ibu yang sedang mengalami perdarahan dari vagina yang tidak diketahui bu ini penyebabnya apa. Terus selanjutnya infeksi pada panggul. Terus kurang mantap untuk melakukan operasi steril ini bu, dan kurang pasti mengenai keinginan untuk kesuburan di masa depan. Jadi ini ya bu, ibu ini belum yakin untuk melakukan KB steril ini dan ibu ini masih ragu-ragu gitu bu. Tapi ya bu, ini KB steril ini juga memiliki keuntungan bu. Yang pertama, dia ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, sifatnya itu permanen, terus tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak ada efek samping jangka panjang seperti kayak KB hormonal gitu ya bu, kayak suntik gitu. Terus tidak ada perubahan dalam fungsi seksual, bebas dari efek samping hormonal. Dan yang terakhir, tidak menaikkan resiko PRP bu atau plasma darah yang kayak trombosit. Terus ya bu, ini juga ada kerugiannya. Yang pertama, tidak dapat dipulihkan kembali bu, karena kan tadi dipotong ya bu saluran telurnya. Terus ibu dapat menyesal di kemudian hari. Ini untuk ibu yang masih ragu untuk melakukan KB steril ini. Terus ya bu, ini juga ada rasa sakit atau tidak nyaman setelah tindakan karena dilakukan operasi itu tadi. Terus harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah atau dokter kandungan atau dokter yang terlatih ya bu. Terus ini ya bu, dia ini KB steril tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual. Jadi ya bu, cara kerja dari KB steril ini, dia ini menutup saluran telur dan dengan mengikat
dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum ya Bu. Jadi seperti ini Bu. Dia kan ini saluran telurnya ini kan ada dua ini ya Bu, dipotong, diikat atau memasang cincin sehingga sel telur ini tidak bisa bertemu dengan spermatozoa ya Bu, karena ini yang bulat-bulat ini dia tempat penghasil telur Bu, dan dia ini lewatnya ini saluran ini, sedangkan sperma itu maksudnya dari yang bagian bawah ini, dan dia ini menuju ke atas untuk bertemu dengan sel telur. Jadi dia ini dicegah oleh ini ya Bu, tempat yang diikat atau dipotong ini. Jadi dicegah untuk agar tidak bisa bertemu gitu Bu. Jadi ini dapat mencegah kehamilan. Terus ya Bu, waktu pelaksanaan dari KB steril ini, yang pertama ini selama siklus menstruasi ya Bu, atau siklus haid. Terus yang kedua hari ke-6 atau 13 pada siklus haid. Terus yang ketiga setelah melahirkan ya Bu. Jadi dia ini 2 hari setelah melahirkan atau 6 minggu setelah melahirkan. Terus yang terakhir ya Bu, ini setelah keguguran. Jadi 7 hari sepanjang tidak ada infeksi panggul. Bu, saya sudah selesai menjelaskan semua tentang KB steril ya Bu. Apa ada yang ditanyakan? Kapan pelaksanaannya Bu? Ya, jadi ya Bu, waktu pelaksanaannya itu yang pertama itu selama siklus haid ya Bu. Terus yang kedua hari ke-6 sampai ke-13 selama siklus haid ya Bu. Terus yang ketiga itu setelah persalinan, yaitu 2 hari setelah persalinan atau 6 minggu setelah persalinan. Terus yang terakhir ya Bu, setelah keguguran, yaitu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi panggul ya Bu. Sudah paham Bu? Sudah. Giliran saya yang tanya ya Bu. Tadi orang-orang yang dipulihkan untuk KB steril ini siapa saja Bu? Di atas usia 26 tahun. Ya benar Bu, 2 saja Bu. Sudah melahirkan lebih dari 2 kali. Ya benar ya Bu, saya lengkap ya Bu. Jadi kalian diperbolehkan untuk KB steril itu yang pertama usianya itu lebih dari 26 tahun. Terus yang kedua melahirkan lebih dari 2 kali. Terus yang ketiga itu yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya. Misalkan ibu pengennya 5 ya, itu sudah cukup gitu. Terus memahami prosedur seperti tadi dioperasi. Terus sukarela dan setuju ya Bu. Bila terjadi kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius. Sudah Bu, apakah ada yang ingin tanya lagi? Sudah ada ya Bu, apakah sudah yakin untuk melakukan KB steril? Sudah. Sudah ya Bu. Gimana Bu operasinya? Oh ya Bu, jadi KB steril ini dapat dilakukan di rumah sakit swasta, rumah sakit umum maupun di praktik dokter kandungan Bu. Oh ya, saya mau ke rumah sakit umum. Ya, rumah sakit umum ya Bu. Terus itu mau kapan Bu? Besok kayaknya. Oh ya, besok ya Bu. Semoga lancar ya Bu. Saya mau pamit dulu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu sudah berkunjung. Hati-hati Bu. Ya. Rumah. Rumah ketok iki kono. Bisa saya bantu Bu? Bu, saya mau tapi spiral. Kok spiral? Kok spiral? Steril.
Perkenalkan Bu, saya Bujang Setia. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Tuti. Oh, Ibu Tuti. Ada yang saya bantu Bu Tuti? Saya mau kasih steril. Kenalin namanya. Iya kayak sate. Lewat teh. Lewat di pamit ya dong. Dari ini kalau pamit lagi pap. Oh, aku tengok saya ngomong pamit, saya pamit dulu. Pamit iki wis ngadeg kok ya masak. Tengok toleh. Terima kasih Bu. Bu, jadi saya sudah selesai menjelaskan semua tentang kaki steril ya Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham Bu? Oh iya. Lah nyaur sing kuwi tak tekok sing mangan kuwi. Cerita kok ya kowe lah. Oh, gak tekok aku. Sing waktu pelaksanaannya. Badane kuwi. Oh iya. Tahan semalam, lama-lama rindu tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu tak mampu ku tahan, tapi sayang cintamu cuma